Bapak Kiai Haji Ahmad Muwafiq dari Yogyakarta. Kepada beliau dengan segala hormat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah akeh. Iko Bali, kemulih. Mas, kau. Oh ya ikinya. Ini. Oh nah niku. Oh, dicikik nampane. Ndak dikekno bocah nih. Kula niku nek disuguh pokari niku tersinggung kula. Oh niku suudzon santri niku. Rumangsane kiai niku kurang cairan. Lah nggih. Lah nek disuguh larutan penyegar niku suudzone rumangsane kiai niku panas dalam. Ngeten niki lho Gus Kiki. Oh, suguhi larutan penyegar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus sahibul fadilah wa sa'adah Gus Kikin kang tansah kita ta'zimi, tansah kita hormati, sedaya pengasuh, para hadirin wal hadirat, terutami peserta lomba dai nggih sejawa Bali. Pundi wonge? Mpun mudhun. Nggih. Alhamdulillah dalu niki kita panjenengan sedaya pinaringan wekdal ingkang longgar sinambi udan-udan. Kagem napa? Untuk memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak panggenane teng Tebu Ireng niki termasuk maulid di Indonesia yang paling istimewa karena tempatnya di Tebu Ireng. Kenapa istimewa? Karena Tebu Ireng ini telah menyelamatkan manusia dari kesesatan, baik kesesatan akhlak maupun kesesatan pikir. Kenapa? Karena dari sinilah lahirnya Nahdlatul Ulama. Lah Nahdlatul Ulama itu jadi wasilah, jadi sebab manusia selamat dalam akhlak, selamat dalam pikir. Sebab apa? Karena Nahdlatul Ulama orang tahu bahwa kita akhir zaman yang sekarang ini kedudukannya hanya muridnya ulama. Ini yang paling fundamental. Dengan adanya Nahdlatul Ulama, kita ini sadar pangkat dan sadar kedudukan bahwa kita ini kelasnya hanya muridnya ulama. Ini hal yang paling mahal hari ini adalah orang menyadari kedudukannya. Karena di dalam Islam itu kedudukan itu diatur. Tidak semua orang menempati kedudukan yang sama, tidak sama. Kedudukan tertinggi namanya Rasulullah, dan ini cuma satu orang. Ya Rasulullah Muhammad itu tok, satu ndil.
nggak ada temennya, yang langsung menerima wahyu dari malaikat Jibril dari Allah. Jadi kalau kebenarannya ya cuman Nabi Muhammad itu dah. Lah kemudian Nabi Muhammad ini membawa Islam untuk disebarkan pada orang. Lah orang-orang yang mendapatkan langsung dari Rasulullah ini ada namanya, ada kedudukannya, pangkatnya ada. Apa pangkatnya? Sahabat. Dan itu tidak bisa digantikan. Iya. Jadi orang yang bisa menimba ilmu langsung pada Rasulullah itu namanya sahabat. Nah, sahabat ini nggak bisa digantikan. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan, debu yang diinjak oleh sahabatku nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka sahabat adalah generasi yang bisa secara langsung belajar pada Rasulullah. Tentang apa? Tentang pemberian Allah yang namanya dinul Islam. Ini pangkatnya jelas. Nah kemudian setelah Rasulullah ini meninggal, ada orang-orang yang pengen mendapatkan kebenaran Islam, tapi tidak bisa belajar langsung sama Rasulullah. Belajarnya pada siapa? Pada sahabat. Dan orang dengan kurun belajar pada sahabat tidak disebut sebagai ashabus sahabat. Bukan sahabatnya sahabat, bukan. Kedudukannya tegas disebut apa? Tabiin. Artinya apa? Pengikut. Nah ini pengikut level 1. Pengikut yang bisa mengikuti langsung ke sahabat karena tidak ketemu Rasulullah. Nah kemudian sahabat ini meninggal. Nah sahabat ini meninggal, ada orang-orang yang pengen belajar kebenaran Islam tapi tidak ketemu sahabat, ketemunya sama tabiin. Nah orang ini namanya bukan ashabut tabiin, bukan, tapi tabi'ut tabiin. Jelas ini pangkatnya level 2, pengikutnya pengikut. Nah orang yang pengen belajar Islam tidak ketemu tabi'in, tapi ketemunya tabi'ut tabi'in, kedudukannya bernama tabi'ut tabi'in, pengikut. Duh, ini jelas kedudukannya tidak bisa dirubah-rubah. Lah kalau seandainya ini diurut dalam sistem multi level marketing misalnya, kira-kira kita yang duduk di sini malam hari ini apa namanya? Lah tabi'ut. Ya wallahu a'lam, saking akeh. Loh ini di sini langsung. Nah, kita ini pengikutnya Mbah Hasyim Asy'ari, pesareannya di situ, sampean jangan macem-macem. Nanti kalau dimarahi sampean hati-hati. Kita katakan kita betul bahwa kita pendereknya tabe sama Mbah Hasyim Asy'ari. Lah, Mbah Hasyim Asy'ari ini tabe juga, ya toh. Tabe kepada Yai Khalil, tabe kepada Yai Asy'ari, tabe kepada Yai Soleh Darat, Yai Ishaq, tabe. Nah, secara jalur pertama tabeknya Yai Asy'ari kepada Yai Khairon atau Mbah Gareng Ngroto, wong belajarnya di situ. Mbah Asy'ari tabeknya kepada Kiai Wahid Boyolali, Yai Abdul Wahid pada Yai Abdul Halim. Muridnya Yai Sufyan Tuban
muridnya Yai Jabar Tuban, muridnya Mbah Sambulasem, muridnya Mbah Benowo, muridnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, muridnya Jeng Sunan Kali Joko, muridnya Jeng Sunan Bonang, muridnya Jeng Sunan Ampel, muridnya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, muridnya Syekh Jumadil Kubro, murid Sayyid Muhammad, murid Sayyid Ahmad Jalaluddin, murid Sayyid Abdul Malik, murid Sayyid Alawi Amil Faqih, murid Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, murid Sayyid Ali Khaliq Qasam, murid Sayyid Alwi, murid Sayyid Muhammad, murid Sayyid Alwi, murid Sayyid Ahmad Al-Muhajir, murid Sayyid Isa An-Naqib, murid Sayyid Ubaidillah, murid Sayyid Muhammad, murid Sayyid Ali Uraidi, murid Sayyid Ja'far Shadiq, murid Sayyid Muhammad Bakir, murid Sayyid Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Husain, belajar pada Sayyidina Ali. Lah ini yang belajar langsung pada Rasulullah. Nah, nama kita apa kira-kira? Lah ya wis tabe tahu. Lah ini makanya kemudian di dalam cara mengikuti Rasulullah ada ilmunya. Namanya apa? Ahli sunnah wal jamaah. Karena tabe itu harus ada ilmunya, karena nggak bisa sembrono, sesuai dengan pangkat dan kedudukannya masing-masing. Nah, ahli sunnah ini Nabi Muhammad ini yang mencetuskan sunnah sebagai bentuk penterjemahan terhadap wahyu. Nah, orang yang bisa mengikuti sunnah pertama namanya wal jamaah. Siapa? Sahabat. Nah, wal jamaahnya sahabat ini ada, sahabat wal jamaahnya namanya tabi'in. Tabi'in ini punya wal jamaah juga namanya tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in punya wal jamaah lagi namanya tabi'ut tabi'in. Lah wal jamaah lah. Kita ini wal jamaahnya siapa? Wal jamaahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Maka gayanya juga beda. Nah, wal jamaahnya Mbah Hasyim Asy'ari ini tempatnya beda dengan Rasulullah, waktunya beda dengan Rasulullah. Maka meletakkan sendi wal jamaah diatur dalam ilmu namanya Nahdlatul Ulama. Agar apa? Kita tidak lupa bahwa kedudukan kita ini muridnya ulama. Loh, ini bukan teori, karena faktanya sekarang terjadi. Di luar Nahdlatul Ulama banyak yang lupa kedudukannya. Muridnya ulama langsung bergaya kayak muridnya Rasulullah. Loh, iya toh, ini kan faktanya ada sekarang. Makanya kenapa NU tidak pernah konslet, santri tidak pernah konslet. Karena sampai kapanpun dimanapun santri itu pasti tahu kedudukannya hanya murid ulama. Nah, yang tidak mengikuti ulama ini kadang lupa, karena langsung baca Quran dan sunnah, perasaan yang terbangun dalam dirinya seolah-olah dia berada dan merasa sebagai murid langsungnya Rasulullah. Makanya sekarang ada orang-orang model baru, lupa kedudukannya, lupa bangsanya, lupa dirinya. Rasulullah, dan ada yang mengatakan murid Rasulullah berjenggot, langsung berjenggot, lupa bahwa berjenggot itu sunnah. Yang kalau namanya sunnah, kalau ketemu sama temannya niku cium pipi kiri pipi kanan dilus. Tapi karena jarak kita beda dan kita bukan orang Arab, maka ketika pelihara jenggot di sini dilus-lus ditonyo. Beda. Ya, di sana Arab punya jenggot karena rasnya Semit. Rasnya Semit, bangsanya bangsa Aryanun. Sini Mongoloid. Orang Mongoloid dibikin Allah tidak punya jenggot, kalaupun punya nggak banyak. Makanya ulama dulu sekelas Mbah Hasyim Asy'ari tidak pernah ribut masalah jenggot. Kenapa? Karena yang dimong orang Indonesia
yang secara bangsa bukan bangsa Semit tapi bangsa Mongoloid. Nah ini teman-teman yang dai-dai ini mesti memahami itu. Karena kalau tidak ini akan selalu masalah. Nah itu maka santri Nahdlatul Ulama ya tetap aja mengikuti gayanya ulama. Dan orang yang terbukti dalam sejarah begitu tabiknya sama ulama itu Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim itu terkenal waktu mondok di Bangkalan sama waktu mondok di Mekah berbeda dengan yang lain. Beliau tidak hanya mencari ilmu tapi menunjukkan sebagai pengikut. Di Makkah Mbah Hasyim tidak pernah yang namanya di Haramain. Kenapa? Karena di situ ada jasad Rasul keluar dari mikot. Ini banyak yang cerita seperti itu. Mbah Hasyim tidak pernah pakai sendal kalau di Makkah, di Madinah. Nah, kenapa? Karena ada jasad Rasulullah. Waktu di Kademangan, Mbah Hasyim kadang mau ngaji, udah ke Mbah Khalil udah bawa kitab. Mbah Khalil ngerjain Mbah Hasyim, nyaimu belum mandi, tolong timbokno nimba. Selesai nimba mau ikut ngaji, Mbah Khalil wallahu a'lam shawab. Ini yang cerita Gus Dur katanya ceritanya dari Kiai As'ad Samsul Arif. Tidak pernah ngaji. Ketika Yai Hasyim mau ngaji, nyaimu arep masak tidak punya kayu, ambil kayu. Setelah ambil kayu baru mau ngaji, wallahu a'lam shawab. Bahkan Yai Khalil pernah wasiat pesen, nanti kalau anakmu lahir 3 hari sudah harus sampai sini. Maka dalam waktu 3 hari Yai Wahid masih bayi digendong kali Bunyai Nafikoh ke sana. Dan belum selesai itu. Jangan masuk rumah katanya. Dah di situ aja. Kehujanan, kepanasan digendong, selesai itu baru disuruh pulang. Dan selalu disuruh mijiti Yai Hasyim itu sama Yai Khalil. Kira-kira nek santri sekarang itu udah konslet sudah. Tapi Yai Hasyim pengen mendapatkan Mbah Khalil karena akan tabik sama Mbah Khalil. Ilmu urusan kedua. Kalau pengen ilmunya bisa jadi dapat ilmunya tapi tidak bisa menjadi pengikut. Tapi Yai Hasyim pengen menjadi pengikut, maka apapun yang dilakukan Mbah Khalil diikuti. Akhirnya antara Mbah Hasyim sama Mbah Khalil, antara pengikut dan yang diikuti tidak ada lagi persoalan, batinnya sama. Kalau dalam bahasa anak sekarang tidak ada dusta di antara kita. Loh ya kalau dalam bahasa sekarang. Makanya ketika programnya Yai Hasyim sama Yai Khalil ini ibarat hard disk sama flash disk, programnya sama, ilmunya syar'id. Langsung bluetooth. Nah, ini yang menyadarkan kita, oh ternyata ittiba. Para wali ilmunya syar'id. Lu masa Sunan Kalijaga terus disuruh duduk 3 tahun, cuman suruh nunggu tongkat, padahal Sunan Kalijaga itu berandal loko Joyo. Berandal itu ya kayak gitu itu. Loko itu terkenal, Joyo sekti. Orang terkenal sakti cuma nungguin tongkat, yang tongkat itu nggak ada yang nunggu juga nggak ada yang nyuri. Padahal ini rajanya berandal. Mestinya kalau biar gagah kan, Kalijaga apa Syahid, kamu tak aku sebagai muridku, tapi kamu ikat seluruh berandal pantura. Itu kan gagah. Lah kalau nunggu tongkat itu kan orang nggak berguna. Banser yo ikut ngaji, ada apa? Yai, kamu ikut saya ngaji. Nanti saya dihadang berandal-berandal di tengah jalan biar ada yang membela. Kan ceritanya kemana-mana. Daripada diajak ngaji terus nanti apa tugas saya, Yai? Ya sudah, kalau saya naik kan sendal saya ngadep ke atas. Nah kamu tugasnya balik ke sana.
Itu pasti nggak akan banyak cerita karena pasti malu. Hidupmu kok nggak berguna, cuman disuruh gitu aja. Lah Sunan Kalijaga dengan gelar Berandal Lokojoyo disuruh duduk 3 tahun. Akhirnya apa? Tidak ada lagi persoalan batin antara Sunan Kalijaga sama Sunan Bonang. Share it programnya. Sunan Geseng 3 tahun suruh duduk baca ya hayu ya qayyum. Padahal ketika ditinggal Sunan Kalijogo itu bingung. Tadi itu apa ya? Apa ya? Karena orang Jawa akhirnya yang diingat bukan ya hayu ya qayyum, tapi yo kayuku yo kayumu. Dibaca sampai kemudian hutan itu kebakaran karena gurunya bilang kamu jangan pergi sebelum saya sampai sini, ada kebakaran hutan ya begini aja. Dan akhirnya hutannya kebakarannya lewat, orangnya gosong tapi hidup. Maka akhirnya Mbah Cokrojoyo dikenal dengan nama Sunan Geseng. Itu sama. Kurikulum ittiba itu begitu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani disuruh duduk 20 tahun sama Syekh Mubarak Al-Madzumi. Begitu juga sahabat. Mana ada sahabat ini ngeyel dengan Rasul? Enggak ada. Dari mana ya Rasul? Dari langit. Oh ya, begitu aja. Loh, Sayyidina Ali sama Sayyidina dari mana Rasul? Dari langit ketemu Allah. Oh ya. Dia nanya, bener-bener ini dijaga, ini tiba ini. Makanya orang yang mampu menjaga personalitinya ini untuk selalu mengikuti dhahiran wa batinan, maka namanya tabe. Rasulullah duduk, ya Rasul kenapa? Rindu siapa? Rindu istriku Abu Bakar. Siapa? Khadijah. Apa jawab Sayyidina? Enggak pakai nanya. Gak usah lagi itu ya Rasul. Enggak. Ya Rasul kalau rindu gak apa-apa. Ku gantilah. Aku punya anak usia 9 tahun tercantik di abad ini. Ambil. Enggak pakai nanya. Kira-kira nanti gimana kamu Aisyah? Enggak, ambil. Sayyidina Umar, saya juga punya ya Rasul. Juga lah. Namanya Hafsah. Kita mau perang katanya. Ya Rasul, ini kemana? Ke sana pokoknya. Musuhnya ini sudah datang 3.000. Nah yang baru mau datang 4.000. Kita berapa orang? Kayaknya cuma 300 ya Rasul. Berangkat, udah nggak pakai nanya. Mati ya mati. Perang Badar. Mana kalau nanya nggak jadi. Jadi tradisi Nabi Muhammad itu tradisinya nggak pakai nanya, udah berangkat. Nah matilah. Lo kalau pakai nanya dulu gak jadi berangkat itu mesti. Lo itu. Coba sahabat muhajirin padul ya Rasulullah. Ya Rasul, apa? Sepi. Sepi kenapa? Lah istriku ketinggalan. Waktu hijrah itu gak ikut. Saya sepi sekarang. Kira-kira perempuan Madinah yang ada enggak yang mau dengan laki-laki pengungsi kayak kita ini? Laki-laki miskin udah ngungsi lagi, ada yang mau enggak? Rasul gitu ya enggak pakai. Ya udah nanti tak nanya sahabat Ansar. Sahabatku ini ada yang curhat katanya sepi. Ada enggak perempuan Madinah ini yang mau sama laki-laki pengungsi? Sahabat Ansar juga enggak pakai nanya, langsung ada ya Rasul, di rumah saya banyak, mau ambil pilih yang mana? Saya punya istri 6, suruh ambil yang paling cantik. Ada yang nanya. Ini keajaiban yang terjadi ittiba ini. Makanya Islam itu menjadi hidup dan berkembang, padahal Islam itu tidak masuk akal. Islam itu di Arab itu agama yang tidak masuk akal, dan orang tidak akan pernah membayangkan Islam itu bisa hidup di Arab. Kalau Islam itu di Indonesia tumbuh biasa, tapi kalau di Arab susahnya luar biasa. Makanya sampai hari ini orang masih bingung kok bisa ya Islam itu hidup di Arab. Rasul itu apa? Nggak ada yang sanggup menerjemahkan. Maka 100 tokoh dunia nggak pernah tergantikan. Lah gimana? Islam itu nggak ada air, ibadahnya toharo. Kan aneh. Lu air gak ada, ibadah sesucinya pakai air.
Sudah tahu di sana panas, ibadahnya puasa. Lah kalau orang sini puasa, ndelik ning isor ruwet beres. Di sana panas kayak begitu. Loh, di Arab itu, orang Arab itu sukanya istrinya banyak. Dan perempuan di Arab juga lebih suka kalau suaminya beristri banyak. Karena laki-laki yang istrinya banyak itu gagah. Pasti kaya, kelahi menangan. Dan perempuan bangga kalau digandeng sama laki-laki satu yang di kanan kirinya banyak perempuannya, berarti laki-laki sukses. Di Arab kok laki-laki istrinya cuma satu, laki-laki gagal. Lah di Indonesia enggak, dari dulu memang laki perempuan ini seimbang. Makanya laki perempuan ini, perempuan Indonesia nggak berani banyak-banyak karena seimbang. Satu aja udah pusing, apalagi dua. Begitu, ini makanya di Arab itu makanan susah, suruh berbagi. Di sana itu panas, malah ibadahnya tawaf, tutup kepalanya suruh buka, apa gak copot itu bumbunannya. Ibadahnya wukuf. Secara teori nggak ada yang bisa memahami. Bagaimana bisa dibayangkan seorang konglomerat nuntun unta seorang nabi, kok nggak nyuruh temennya? Bagaimana seorang perempuan konglomerat bawa nasi sendiri ke Gua Hiro padahal pembantunya banyak? Bagaimana seorang raja kelahi bisa kalah, bisa nurut pada orang yang tidak pernah berkelahi? Ini masuk. Lah itu kenapa? Karena Rasul punya sahabat. Dan Allah merubah tradisi kenabian dari tradisi model lama ke model baru. Kalau model lama Nabi pasti diajak kelahi setiap hari karena nabinya sakti. Nabi Adam hebat, besar, 60 dhira. Dinosaurus tempeling mati. Besar 60 dhira segini. Tapi Nabi Adam besok datang kepada Allah ya monoton, ya orang itu aja, wong enggak banyak. Nabi Nuh yo sekti zaman segitu, bisa bikin kapal, bisa dinaiki gajah, bisa dinaiki unta. Padahal yang diurus cuman suku, kaum Ad. Nabi Lut kaum Samud, sak kampung tok. Nabi Ibrahim yang diurus satu negara, padahal sektinya luar biasa, dibakar gak mempan, motong-motong burung hidup lagi. Yang diurus cuman satu negara. Nabi Musa lebih hebat lagi, ini orang lebih hebat bekalnya, padahal cuman ngurusi satu negara Mesir, tapi Allah ngasih perbekalannya hebat, punya tangan yang punya Raja Kolocokro kata orang. Lah gimana ndak tempiling mati. Nabi Musa ini kan pakel bes mati. Masuk saku, keluar listrik. Lah iya, tongkatnya lempar jadi barongsai. Hebatnya luar biasa ini. Loh. Ya, tongkatnya dipukul jadi jalan tol. Kalau sekarang Gus Ikin kalau ada tongkatnya Nabi Musa pukul sini sampai Mojokerto, itu aman, pemborongnya bangkrut. Itu Nabi Musa, malaikat mau cabut nyawa, tempiling, dasnya pecah. Loh, sampean baca tafsir Ibnu Katsir itu, malaikat Israel mau nyabut nyawa Nabi Musa, nyamar, tak cabut nyawamu, tepak gitu, benjut, kepala matanya keluar. Sampai, nah, tapi kan namanya malaikat kan kayak film kartun, sembuh, putus lagi kayak Transformer. Ya, saya bilang sama Allah, ya Allah, itu siapa itu? Kejem banget itu, saya mau cabut nyawa, saya ditempeling, kepala saya pecah. Untung saya malaikat, sambung lagi. Yo, jangan macam-macam sama orang itu Musa. Musa itu, halah jangan nanya kamu, umatnya ngeyel, dia ngeyelnya juga luar biasa. Jangankan kamu, saya aja pernah ditantang kok.
Apa ya Allah? Ilmumu udah habis apa ya Allah? Ya aku jawab, masih ada satu, kasihkan pada Khidir, kamu cari orangnya. Nah dia gagal karena dia gak sabar. Gitu. Makanya yang diurus Nabi Musa itu malah aneh, namanya Bani Israel, ngeyelnya luar biasa. Itu, maka kemudian malaikat datang lagi sama Nabi Musa. Sekarang waktunya ya Musa. Ya sudah. Makanya besok lagi bilang-bilang, kalau enggak tempeleng lagi kamu. Enggak, sebenarnya yang sudah bilang yang lain, kamu udah dikasih kode, rambutmu udah putih, gigimu udah rontok. Oh ya, mau nggak apa-apa. Lah kalau sudah mati kemana? Nah, itu surga, kampung aslimu dulu di situ. Pulang ya, pulang, boleh pulang. Lah orang Yahudi mikir, Bani Israel, kalau Nabi Musa dicabut nyawanya dengan ketentuan rambutnya putih, untune brodol, maka orang Yahudi paling asik dia semir rambutnya hitam, giginya ditambal, biar kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya. Loh, maka sampai di zaman Rasulullah tradisi itu terjaga. Orang Bani Israel itu paling suka nyemir rambut dan memperbaiki gigi, termasuk nyukur jenggot. Maka dalam kitab Israiliyat pernah ada, lu sampean baca sekali-sekali, wong santri itu gak apa-apa baca kitab Israiliyat. Ada orang mati, takut ketemu sama Allah, maka perintah sama keluarganya, aku nanti digundul bersih ya, terus gigiku cabutono gitu. Sama keluarganya dicabuti giginya sama digondol pelontos. Begitu masuk di liang lahat, malaikat mungkar nakir memang pangling. Loh, bayi toh ini. Bayi itu serahkan sama malaikat Ridwan. Nah, karena Ridwan, ini bukan bayi ini. Bayi wong gak ada giginya, gak ada apa bulunya. Kamu sih terlalu patuh sama prosedur. Enggak, ini bukan bayi. Bayi orang gak ada giginya. Udahlah, saya ini berpengalaman ngurus orang mati. Ente pengen tahu kalau dia bukan bayi, gimana cara buktikannya? Gampang, saya punya bidadari banyak. Bidadari, turun, gak usah pakai baju. Nah, turun kelepat itu ya dia twing. Nah kan, dia bukan bayi. Itu ada dalam kitab Israiliyat. Makanya santri ini sekali-sekali baca kitab yang lain ya, karena di situ ada dalam Quran disebutkan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Sampean kalau baca kitabnya orang Bani Israel kepingkel-pingkel sampean. Saya aja kalau pengen, kalau sumpek gitu ya, saya cari kitab Bani Israel, tak baca kekek saya. Misalnya perbedaan laki perempuan, itu juga karena buah khuldi, buahnya 6 diambil semua sama Nabi Adam. Nah 3 dikasihkan Siti Hawa, tapi nggak kuat mecah, maka dikarak pecah jadi 2. Nah mau dimakan konangan sama Allah, karena mau dimakan ketahuan sama Siti Hawa, disembunyikan di sini. Gini disembunyikan. Lah ini susah. Lah ini di kitab sana. Yang kemudian yang 2 ditaruh sini gitu, disembunyikan gini. Nah itu maka jadi perempuan. Nah kalau jadi laki-laki yang 1 ditelen, nyantol di sini. Yang 2 dipetik sekalian gagangnya, sembunyikan di sini. Nah ini itu ada dalam kitab Bani Israel. Makanya sampai di zaman Rasulullah orang Yahudi itu sukanya menyukur jenggot. Makanya sama Rasulullah suruh manjangkan jenggot biar nggak sama orang Yahudi. Disuruh jangan nyemir rambut hitam karena Yahudi hobi nyemir rambut hitam. Jangan memperbaiki gigi karena Yahudi suka memperbaiki gigi. Maka ulama-ulama dulu bagi yang Indonesia nggak apa-apa karena di Indonesia tidak ada orang Yahudi. Loh, itu maka khilafiyah bab jenggot, khilafiyah bab gigi, khilafiyah bab semir di Indonesia lebih longgar karena apa? Nek cara niku yang bertolak belakang tidak ada. Loh, itu yang diurus cuma 1 negara. Tapi sektinya kayak begitu. Nabi Sulaiman yang diurus cuman Filistin, sektinya luar biasa. Burung diajak ngomong,
semut diajak ngomong, sampai entut bisa diajak ngomong. Nabi Dawud yang diurus cuman Filistin, Nabi Isa. Lah Nabi Muhammad ini yang diurus orang seluruh dunia. Tiba-tiba yang seperti itu hilang semua. Iya kan? Makanya Nabi Muhammad itu sekti juga enggak. Mana ada nabi yang lari dikejar umatnya kalau enggak Nabi Muhammad. Makanya orang Yahudi Nasrani lupa, itu nabi palsu katanya. Kenapa? Masa nabi biasanya sekti, kok ini dikejar lari, dilempar kakinya bocor, ini pasti nabi palsu. Mereka lupa bahwa Allah sedang merubah mode kenabian. Makanya kalau jadi umat Nabi Muhammad jangan galak-galak. Kalau galak-galak sampean cocoknya jadi umatnya Nabi Musa. Loh, Nabi Muhammad ya Muhammad, saya punya gunung Uhud sama gunung Nur. Gimana kalau umatmu itu habisi pakai gunung Uhud, gunung Nur? Nabi Muhammad, jangan programmu sama programku kan beda. Kalau programmu memang ditahan apa tidak boleh itu nurut. Lah aku ini manusia, programnya beda, maka udahlah biar tak urus. Biar tak minta sama sana, wong innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi yang akhirnya kemudian padahal Rasulullah ini punya tugas ngurus sedunia. Kenapa? Karena Rasulullah jadi nabi saat manusia sudah menjadi perbedaan bangsa, perbedaan suku, sudah kemana-mana umat manusia. Zaman Nabi Adam masih sekampung, tapi zaman Nabi Muhammad anak cucu Nabi Adam udah menyebar kemana-mana. Yang masih menempati Arab masih belum banyak berubah, masih tetap cantik, tetap ganteng. Tapi yang pindah ke Eropa berubah warna, jadi kulitnya merah, rambutnya merah, tinggi besar, sak jerapah. Yang pindah Cina berubah jadi tembem-tembem, sipit-sipit, pipinya kayak bakpo. Yang pindah ke Afrika jadi hitam, gosong kayak kopi goreng. Nah yang pindah ke sini jadi kecil-kecil, jelek-jelek, pesek-pesek begini. Ini dalam jangkauan Rasulullah. Maka Rasulullah dinyatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dene cara ngaji wong Jawa kan, wa ma arsalna lan orang utus sapa ingsun Allah ka ing sira Muhammad illa rahmatan kejaba dadi rahmat lil alamina. Nggo sapa? Keduwe wong alam kabeh. Nah, wong Jawa itu kalau sudah bilang wong kan segalanya. Iki Hilmi jenenge ini. Mi, ngapa rasida rasida selawatan mencret Gus? Lah ngapa? Mangan kerupuk sak blek, wong kerupuk sak blek kok. Lho kerupuk ki wong. Lho maka kalau sudah berbicara wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, berarti jangkauan Rasulullah ini seluruh alam, dan kita ini bagian dari alam, cuman alam Indonesia. Yang Rasulullah tahun 600 kita baru mengenal di tahun berapa? 1400. Sampai bisa bayangkan, tidak ketemu langsung sama Rasulullah, tapi hanya ketemu wakil duta. Dan duta yang disebut Rasulullah apa? Al-ulama warasatul anbiya. Maka kemudian orang-orang yang di sini hanya ketemunya ulama. Makanya hanya dikasih nama Nahdlatul Ulama, biar tahu bahwa kedudukan kita ini muridnya ulama. Dan akhirnya berhasil, sukses. Suksesnya apa? Akhirnya di sebuah jam'iyah sebesar ini tumbuh orang-orang yang tidak cerewet dan tidak rewel, patuhnya sama ulama. Lah, sekarang begitu ada yang ngelompat karena lupa kedudukannya muridnya ulama, langsung konslet. Lihat kan? Lu para teroris itu kan karena konslet. Coba sampean baca. Zikirnya aja nyontoh sahabat. La ilallah. Wah, jangan gitu. Sahabat itu kalau zikir diem begini, lah sahabat kan muridnya Rasulullah. Zikir diem begini hatinya kepada
Allah. Nah wong Jombang cak meneng ini ya turu. Loh karena wal jamaahnya ulama. Lah ini kan orang akhirnya dia marah. Akhirnya kalau zikir cuman ini makanya kita ini akhir-akhir ini melihat sesuatu keanehan. Lah kalau yang ahli sunnah wal jamaahnya kayak kita tenang. Pertama Rasulullah, wal jamaahnya Rasulullah ini Sayyidina Ali yang pertama bawa Islam keluar ke Persia, tenang nggak ribet. Kafir, Yahudi, enggak Sayyidina Ali. Buktinya apa? Wong anaknya diambil menantu orang Persia aja boleh. Sayyidina Husain itu diambil menantu orang Persia. Rajanya bernama Raja Rustam, ngambil menantu Sayyidina Husain. Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin itu ibunya dari Persia. Apa? Nyembah api karena orang Majusi. Tapi begitu ikut Islam, Raja Persia ini masuk Islam. Karena masuk Islam berhenti menyembah api. Lah ketika menyembah api, bangunan apinya itu tinggi sekali, dihias dengan indah, namanya manaro. Begitu masuk Islam, manaronya ada, apinya hilang, taruh depan masjid. Kok bagus ya masjid ada manaronya. Maka akhirnya semua orang pengen bangun manaro. Akhirnya sampai Tebuireng dikenal dengan nama menoro Majusi. Lewang menoronya diambil, sekarang orang ribut tentang lilinnya, jangan tiup lilin, itu Majusi. Wong lilinnya sudah hilang di waktu itu, yang ada menoronya sudah masuk Islam. Besar mana menara sama apinya? Ya besar menaranya. Wong kalau bangun menara aja bisa ratusan miliar, beli lilin 5.000. Masa yang 5.000 mengalahkan yang manaro? Jangan gitu, ya. Rasulullah itu nabi terakhir, ketemu dengan peradaban yang berbeda. Makanya ketika Rasulullah mengemban misi kenabian, itu indah cara Allah mengajarkannya. Apa? Itu disumpahi watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Nah Rasul diyakinkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itulah yang terbaik, entah di mana saja tetap manusia itu yang terbaik. Tapi ahsani takwim zaman Rasulullah kan sudah beda-beda. Ada yang hitam, ada yang pesek, ada yang tembem, ada yang tinggi besar. Karena apa? Karena waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dibikin berbangsa-bangsa. Nah semua manusia ini akan mengalami degradasi besar, namanya summa radadnahu asfala safilin. Nah agar tidak mengalami degradasi besar, maka illal ladzina amanu wa amilus lihat, jadikan orang iman dan berkelakuan baik. Tapi ketika menjadikan orang beriman dan berkelakuan baik, jangan lupakan ahsani takwim model mana dia. Kalau ahsani takwim model Indonesia, ya ajarkan aman wa amilus solihat dengan model Indonesia. Kalau ahsani takwimnya model Arab, ajarkan dengan cara Arab. Kalau modelnya Eropa, ajarkan dengan cara Eropa. Makanya sebelum laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah sudah menyumpahi dulu watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buatin simbolnya Nabi Nuh, wa zaitun simbolnya Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turi sinin simbolnya Nabi Musa, simbolnya Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin. Dan demi bangsa dan negara yang lo makar lo ya tepuk sing banter ndak apa-apa. Lo hadzal baladil amin ini simbolnya Rasulullah. Maka ketika Rasulullah mengajarkan aman wa amilus solihat, kerangka besar yang dibangun adalah membentuk baladil amin. Lah karena tugasnya membentuk baladil amin, maka Rasulullah hidup saat agama sudah beraneka macam, maka diwadahi secara bersama-sama dalam perbedaan agama biar tercipta baladil
Amin. Makanya Banu Qunaiqah, Banu Nadir, Banu Quraidah, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi diajak membentuk baladil amin. Kesepakatannya apa namanya? Kesepakatan Madinah. Maka Rasul tidak pernah keluar bunuhi semua, enggak. Semua berada dalam kesepakatan Madinah untuk apa? Terciptanya bentuk negara yang aman dalam konsep baladil amin. Makanya tidak ada bentuk baku. Tidak ada bentuk baku negara Islam, tidak ada. Karena Rasul membentuk baladil amin. Pokoknya yang penting aman. Lah itu makanya Sayyidina Ali keluar, ya sudah. Muawiyah ribut dengan Sayyidina Ali, ada Abdurrahman bin Muljam, bunuh itu Muawiyah karena memberontak. Secara ilmu politik benar, karena berontak harus dibunuh karena bugat. Maka Abdurrahman bin Muljam menyatakan malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Tapi Sayyidina Ali demi bertahan pada konsep baladil amin, maka diajak berunding. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa'aslihu, terbunuh juga. Nah itu loh, maka setelah Rasulullah ini ke Sayyidina Ali dibentuk terus. Islam tidak pernah kemudian anti dengan agama orang, enggak. Bersama-sama dalam setiap perbedaan. Lah, di zaman Raja Campa terjadi konflik antara bangsa Campa sama bangsa Anam. Maka yang dipanggil adalah Sayyid Ahmad Jalaluddin, kakek buyutnya Syekh Jumadil Kubro. Akhirnya rukun, ini tokoh resolusi konflik. Begitu rukun diambil menantu jadi raja, punya anak Sayyid Muhammad pindah Pasai. Lah itu punya anak Sayyid Ahmad, Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir masuk tanah Nusantara. Dikenal dengan Syekh Jumadil Kubro. Nah, ketika ketemu ke sini yang dipikirkan bagaimana membentuk bangsa dan negara yang aman. Karena di sini sudah punya bangsa, punya negara. Bangsanya bernama Majapahit, negaranya bernama Majapahit. Sebuah bangsa penakluk 2/3 dunia, bukan bangsa bodoh, bangsa yang kuat. Bayangkan di singgasananya Kertanegara zaman Singosari masih ada rambutnya Jenghis kan, yang dipotong kepalanya, rambutnya ditaruh di situ, itu sebagai bukti penakluk Mongolia. Kapal induknya Mongolia sanggup ngangkut 1.500 tentara, 500 kuda. Kita lebih besar sanggup ngangkut 2.500 tentara, 500 kuda. Hal yang paling sederhana bisa kita lihat, bangsa Arab itu punya alat musik namanya terbang. Dov ini buatnya gampang, kayu sama kulit kambing. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, tinggal potong kayu, kasih tali, beres. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ngukurnya sederhana, tidak ribet sebenarnya kalau ngukurnya. Kita punya sistem politik yang sangat maju karena ditata oleh negara Kertagama. Punya sistem sosial yang maju karena ditata oleh kitab Soma. Kenapa bisa bersatu? Kita sudah punya pengalaman saling bunuh antar agama. Tahun 800-an Wangsa Sanjaya yang Hindu Shiva kelahi mati-matian sama saudaranya dengan Wangsa Sailendra yang beragama Buddha. Itu korbannya ratusan ribu, jutaan lah kalau mungkin sekarang ya, orangnya banyak. Bunuh-bunuhan gak ada selesainya. Sampai ada satu orang yang punya kesadaran ini harus dirukunkan, namanya Empu Panukuh. Empu Panukuh ini akhirnya nyamar menjadi seorang arsitek namanya Resi Gunadarma. Masuk ke kerajaannya Semaratungga, Raja Sailendra yang Buddha. Sementara Empu Panukuh sendiri Shiva Hindu dari Wangsa Sanjaya. Masuk ke keluarga Buddha, menjadi pekatiknya Raja Semaratungga. Akhirnya kemudian mampu dibikinkan simbol besar dulu menjadi simbol agama
Buddha bangunkan candi namanya Sambara Budura. Saking cakapnya ini akhirnya sang putri Semaratungga namanya Pramodawardhani jatuh cinta. Terjadilah pernikahan antara Hindu Siwa sama Buddha. Akhirnya Empu Panopo bergelar Rakai Pikatan. Jadi raja. Tapi tetap bagaimana cita-cita dasar merukunkan. Maka kemudian kerajaan Sailendra ini enggak terima karena dipimpin oleh orang Siwa, Hindu Siwa, berontak. Resi Kumbayoni berontak, ditumpas sama anaknya Rakai Pikatan. Tapi tidak dibunuh, diajak bersama-sama membangun sebuah candi Hindu Siwa yang sangat besar namanya Prambanan. Loh. Nah, di tengah rukunnya ini akhirnya ada candi Siwa Buddha. Lah, Singasari itu adalah apa? Eksperimen baru dari perkelahian antara Hindu Siwa sama Buddha. Makanya Kertanegara bisa menerima agama Hindu dan agama Buddha. Di zaman Majapahit biar tidak terulang dikukuhkan dalam ilmu pengetahuan. Yang ngurus politik namanya Empu Prapanca, nulis kitab Negara Kertagama. Yang ngurus bagaimana bermasyarakat yang baik Empu Tantular, nulis kitab Sutasoma. Jadi sebelum ada Indonesia, antar agama sudah rukun di sini. Orang Siwa dan orang Buddha rukun. Makanya jangan heran karena Banser ini asli Indonesia, maka kalau hari raya Natal ya jaga gereja. Itu tidak ada hubungannya dengan agama, itu Indonesia. Ini jangan dikait-kaitkan, itu Indonesia. Nah itu loh, maka ketika ini bangsa ini datang, Islam datang kaget. Loh, kok semuanya sudah ada? Para ulama mau cerita surga air mengalir, udah ada di sini. Depan ini air mengalir di mana? Kalau diceritani air mengalir takut banjir. Cerita buah-buahannya sudah ada. Makanya tidak ada cerita pengislaman tentang buah-buahan dan tentang air mengalir. Yang ada adalah strategi bagaimana tidak tabrakan sehingga tidak terjadi baladil amin. Maka pelan-pelan. Nah biar terjadi baladil amin, maka kemudian Sunan Ngampel istikharah. Anaknya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, anak Sejumatil Kubro yang pindah Surabaya. Gimana cara nanam Islam di negeri yang jauh? Ketemu ayat mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqih ya'jibu zurra al-yaqidu bihimul kufar. Islam itu seperti tanaman, kayak tanduran, kayak tanaman yang nanti akan keluar anak-anakannya. Nah, ketika anak-anak keluarnya baru meteng. Lah ketika nanti meteng mbokne sama anaknya berbuah bareng. Lah itu apa? Padi. Makanya persis nanam padi. Padi tidak boleh ditanam di atas. Kalau ditanam di atas totol manuk, maka taruh di bawah. Maka Allah jadi pengiran biar nggak nabrak. Musola jadi langgar. Syekhun ustadzun jadi kiai tilmidun muridun jadi santri. Kalimah syahadah kalimah soto. Sederhana. Orang Majapahit nggak ngerti itu apa sih? Ya udah. Kan itu. Nah begitu pelan-pelan, ya sudah pelan-pelan. Makanya begitu tanaman ini sudah ditanam, baru dicek sudah tumbuh belum. Maka dibikinkan lagu leri tandure wusu milir tak ijo royo tak senggo kemanten anyar. Nek wis tumbuh seperti apa tanduran padi, ayo menek blimbing cahangon penek obli, ayo sholat kan gitu. Nah biar sholatnya ini nggak ribut, maka kemudian dipanggilnya biasa aja, Allah Akbar, Allah Akbar, ya gitu. Kenapa cara manggilnya begitu? Ya karena kalau dipanggil cepet-cepet nanti buru-buru. Kok tidak seperti orang Arab lah? Kalau di Arab manggil orang 11:30 itu sudah di dalam masjid. Lah kalau dipanggil 11:30 di sini masih di sawah.
Maka manggilnya biasanya mundur setengah dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa. Enggak datang ya ditunggu. Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana. Ya. Maka kiai-kiai sepuh kan hang-heng itu. Nanti kalau sudah nggak datang baru marah, tapi mau marah juga nggak enak, makanya tombo hati. Daripada marah mending nambani hatine dhewe. Kalau sudah nggak datang baru ngamuk kiainya, diuruki anjang-anjang, baru datang gitu. Itu kan ibarat tanaman di sini nggak bajek, maka harus ada cagaknya sebelumnya, maka dicagai dengan pujian. Setelah itu Allahu Akbar, ya jelas beda. Kalau murid Rasulullah di sana dipanah kakinya nggak kerasa. Lah kalau di sini Allahu Akbar, ding ding enggak suwe. Lah bocor telinga, bocor tangan, ini makanya ulama punya cara tersendiri. Maka nggak ada ulama terus Allah Akbar, nggak ada, karena makmumnya matanya bocor. Kalau gini mesti nyetop popo. Makanya ulama juga nggak ada yang sholat terus begekem kakinya terlentang sampai nyari orang, nggak ada. Karena ulama tahu muridnya yang di sini kakinya nggak bisa digerayangi, maka nek digerayangi mesti jingkat. Ini ulama. Maka biar bocornya ini ada tambalnya, maka habis sholat dicagai lagi dengan nama zikirnya ya lokal, la ilallah. Kenapa? Kok gedek-gedeknya tadi itu? Karena kalau diem tidur. Lu ini cara nanam di negeri yang jauh. Makanya tidak bertabrakan dan tercipta baladil. Amin, indah di sini. Ini loh, makanya Islam datang punya bangsa. Kenapa yang ke Eropa datang tidak punya bangsa? Lah datang lupa konsep baladil. Amin, yang diinget-inget cuman amanu wa amilu lihat. Rohingya datang lupa konsep baladil amin, yang diinget-inget cuman amanu wa amilu lihat. Ya'lu wa la yu'la alaih. Ya tawur dul. Nabi Muhammad ini ketemu dengan umat yang sudah punya bangsa. Itu maka di sini aman, tenang aja. Orang sini sukanya nonton wayang, ya diajak menonton wayang. Wayang itu tidak boleh karena pakai gambar wayang beber, ya diganti wayang kartun. Maka Sunan Ampel minta kepada pelukis Majapahit namanya Sungging Prabangkara agar bikin kartun. Lah hasilnya ya wayang itu yang mangap yang gini itu. Karena zaman sebegitu gambar masih haram mutlak. Nah kalau sekarang kan sudah nggak mutlak lagi. Karena kalau bikin paspor nggak ada gambarnya masalah. Pilkada terus nggak ada gambarnya, ya masalah. Iki Bu Khofifah apa Gus Ipul, susah. Iki Bu Khofifah apa Gus Ipul? Ini PKB apa Demokrat ini ya, susah. Ya. Bikin KTP, makanya sudah tidak lagi kemudian masalah gambar sudah tidak seserius dulu. Loh itu zaman sama dengan bank sudah nggak seserius dulu. Kalau dulu bank haramun jidan, kalau sekarang ya nggak haram-haram lagi. Kenapa? Umat Islam sudah tidak bisa lepas dari bank. Kalau bank diharamkan kita dosa setiap hari. Karena uang yang kita pakai beli keluarnya dari bank. Orang pergi haji pakai bank. Masa bayar pilot 40 juta Pak pilot ini ongkos saya ya enggak. Lu ada hal-hal yang mesti dipikirkan ulang. Nerjemah Quran haram mutlak tahun 50. Sekarang kalau masih haram mutlak, ya yang nggak pernah mondok itu nggak bisa baca terjemah, baca Quran. Tapi ya gitu akhirnya yang nggak pernah mondok akhirnya baca terjemahan jadi konslet semua. Ya ada baiknya ada buruknya. Rokok ya nggak bisa diharamkan mutlak. Kalau mengharamkan mutlak ya masalah.
Cuman santri tetap nggak boleh ngerokok. Kalau santri ngerokok haram. Kenapa? Keharamannya karena tidak ada akad dengan orang tua yang ngasih uang. Akad keharamannya karena tidak ada izin dari pemilik uang. Sama dengan program negara dipraktekkan oleh lurah, tidak ada izin dari negara, penyalahgunaan wewenang. Apa ada terus ibu sampean bapak enak ini untuk beli rokok? Tidak ada. Nah itu makanya santri ngerokok haram. Tapi kalau hukum haram rokok itu mutlak masalah. Kenapa? Karena APBN kita menyerap 74 triliun dari rokok. Lah kalau rokoknya haram, 74 triliunnya haram, masuk APBN-nya haram. Untuk bangun jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Ya kan ini hukum. Nah itu maka kemudian sama, itu gambar juga sama. Maka mencari namanya sungging prabangkara, sehingga ngelukis gambar wayang namanya nyungging. Enggak ditabrak, enggak, biasa aja. Jadi itu enggak ditabrak, biasa aja. Terus kemudian orang jajak delok wayang. Nah, delok wayang yang pertama diajarkan memahami konsep asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Maka muncul lakon apa? Puntadewa. Lah Puntadewa nggak bisa masuk surga, kenapa? Pusakanya ketinggalan satu. Apa? Lupa. Karena saking banyaknya pusaka. Karena pusaka itu hanya untuk naik sama untuk turun. Kata Sunan Kalijogo, ada di tempatku pusaka begitu. Apa namanya? Lupa juga. Ke rumah aja deh ambil. Tapi kalau mau ngambil cuci mukanya dulu sama tangannya ya. Terus telinganya sama rambutnya. Dah itu susah. Gimana caranya? Ya udah deh, daripada nyemplung aja situ katanya. Makanya muncul konsep kungkum. Akhirnya selesai naik, nah itu baca. Nah itu pusakanya. Mantranya apa? Lupa aku. Itu mantranya lah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Lah itu namanya jamus kalimo soto. Pelan aja begitu tarik gini. Oh ya, aku mau pulang ya, pulang ke sana. Dah lakonnya selesai. Kayak nggak ada cerita lanjutan. Tapi cerita lanjutannya apa? Ternyata orang-orang datang. Lah kalau Puntadewa aja nggak sempurna, nggak ditulungi Sunan Kalijogo, apalagi kita ke situ yuk katanya. Ya ke situ. Ya udah kamu ikut nyemplung aja situ katanya. Wong Puntadewa aja nyemplung. Lah kenapa? Karena wudu sama jinabat itu selesai kalau sudah nyemplung. Sampean baca kitab Fathul Mu'in ada di situ. Makanya sampean kalau lagi junub nyemplung aja ke kamar mandi beres. Tapi mustakmal semua, jangan ada. Setelah nyemplung ya sudah, kamu lewat situ pelengkungan itu, oh ya kamu di situ akan diampuni ghafuro, maka melengkungnya namanya gapuro. Ya udah seperti itu terus diomongin, Bapak ingin jadi orang baik ya, jangan lupa ya, seluruh kebaikan di dunia ini karena adanya tangan. Pipi jadi halus karena digosok-gosok pakai tangan. Kayu jadi bagus karena digeraji pakai tangan. Itu tepung bisa menjadi baik karena diemplek-emplek pakai tangan. Nah tangan ini konsep kebaikan di dunia. Maka kalau mau pengen jadi orang baik, contoh tangan. Tangan ini dicontoh, sing paling gede paling bagus namanya jempol. Kamu kalau pengen gini jangan lupa ini ya. Apa itu Jeng Sunan? Ini jentik ya. Jentik ini maknanya jangan utak-atik barang liyan, jangan suka mencuri, jauh utak-atik, jangan juga nyolong ya. Mboten didalili asyariku wasyariqatu faqtu aidiyahuma. Hadis lau anna Fatimah binti syaraqat laqattu yadamat ning jentik jauh utak-atik barang liyan ya. Iki tak jenenge jentik soal iku nginjen slite pitik. Apa jari manis dadi wong sing manis ning aja manis-manis rai. Iki penunggul dadi wong sing unggul ning aja sombong. Sombong iki penuduh dadi wong nek iso nuduhke wong sira dadi jempol. Oh nggih, beres ngono ta. Tapi kadang ada yang masih konslet setelah menang merasa wah yang lain salah, Hindu salah, aja ngono. Jentik penunggul patenono aja di dulur tuwa malati. Akhirnya wong Hindu enggak jadi dihabisi karena dulur tuwa malati. Lu indah ngulangnya. Ndak ribet.
mantenan biar gak ribut, suruh depan rumah suruh ngasih cengkir gedang tebu. Aku wis kenceng pikirku, sampean wis tak geget-geget, wis tak kadang-kadang, aku wis mantep gedang lebu.